Baik pemirsa 90 FM dan juga pemirsa pemerintah yang dirahmati Allah, kembali di bincang Ramadan hari ini bersama Gus Zain. Gus, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita untuk memiliki seorang anak yang soleh. Nah, kemudian kalau sudah mengenai kembali ke istri yang soleh atau suami yang soleh. Nah, ini kalau sudah berluku bagaimana nih Gus? Tidak ada kata terlambat. Apa yang harus dilakukan ini? Tidak ada kata terlambat. Ini kan memberikan satu nasihat bagi panjenengan yang belum punya pasangan dalam jalan yang lebih baik wanita atau suami laki-laki yang dinikahi ada Nabi ada 4 perkara. Tunggal mar'ah imalia wali jamalia wali hasalia wali dinia wali kalidatidin kalidatidin. Wanita itu dinikahi satu karena yang banyak karena harta kekayaan ini semuanya manusiawi. Yang kedua karena lijamalia, karena ketampanan, kecantikan. Ini yang kedua. Kenapa kok bukan cantik yang pertama? Karena cantik kalau nggak ada uang nggak lama, gula kafe. Ada uang masih jelek, bisa no oplas. Nggak itu irung Pinocchio iso. Nggak itu Modino. Nah, ini lima dia wali jamal, yang ketiga wali nasab. Lihat keturunan atau kedudukan, kepangkatan di dunia, status sosial. Yang keempat, ini yang paling jarang, ini sesuai urutan Nabi. Yang paling banyak rata karena harta, yang kedua karena fisik, yang ketiga karena gelar, baru yang paling langka walidini, karena kesolehan agamanya. Namun Nabi memberikan satu warning, satu tekanan yang paling penting. Fa'alaika nataponasiro, selalulah kamu dalam mencari itu mengedepankan bid'ah di wanita atau laki-laki yang memiliki agama yang baik. Taribatnya ada keuntungan, semuanya ada di kedua tangan. Artinya dengan agama yang baik, harta kekayaan dunia bisa diraih, kecantikan fisik juga bisa diraih, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat juga bisa kita dapat. Tanpa agama yang baik, harta ini tidak akan baik. Kecantikan tidak secantik apapun kalau kamu tidak punya agama yang baik. Ini sudah bolong. Keanehan kami materi. Tidak kelihatan indah. Karena banyak dosa. Orang yang banyak dosa, man kasurat, kata Nabi, man kasurat dzunubu zahaba ba'u min wajhi. Siapa yang dosanya banyak, pasti sinar wajahnya, keindahan wajahnya itu pasti akan sirna. Jadi dosa ini yang membuat semakin orang itu hatinya bersih, amalnya bersih, hasil akan tampak dari wajahnya yang bersih. Auranya beda. Mas wajah menceng. Iya, kan terlihat. Jadi cahaya dari apa yang tampak oleh wajah ini itu juga bersifat dari apa yang ada di dalam. Kalau orang sakit ya sama lah. Kalau sakit fisik, kalau fisik kita ini sedang sakit, organ-organ tubuh kita kan yang tampak pada wajah kan juga pucat, ya, kurang menarik, kosong apa dan lain sebagainya. Itu, nah, organ-organnya ada yang sakit, nah, terlihat tidak? Memang ada tanda likulisein dilawan. Kalau sesuatu ada tanda-tandanya. Itu tadi gue kembali lagi Gus, itu kan yang disampaikan Nabi itu adalah sebelum kita mencari jodoh ada kriteria yang disampaikan. Nah kemudian kalau sudah jadi, dulunya kan waktu masih tahun waktu masih perkenalan, nah itu casingnya kan dipotong. Nah,
begitu sudah jadi muncul. Makanya Nabi itu mengajarkan kalau kita mencari jodoh, kalau kita masih ragu, kita diminta petunjuk pada Allah lewat sholat istikharah untuk meminta kemantapan. Dan kita dianjurkan jangan tergesa-gesa untuk mengetahui orang ini baik apa buruk. Jangan ditanyakan kepada YBS. Mana ada maling teriak maling. Kamu harus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu bisa bertanya dengan tetangganya. Inilah kalau kita ingin tahu. Seperti di kampung mau ngapain orang jadi takon nih wong nih, kabeh muni kecap nomor 1 kalau nomor 2. Tanya tangga di mana orang ini. Itu Pak. Sosialnya kita bisa tahu lah orang ini baik apa buruk dilihat temannya. Karena almaru ala dini khalili, kalian duraka dokumen di khalil. Seseorang itu pasti akan mengikuti orang yang menjadi kawannya. Karena itu lihatlah siapa yang menjadi kawannya. Jangan melihat orangnya. Kalau orangnya bisa kita tipu dengan kalau menghadap kita gayanya beda. Kalau nggak ada kembali ke setelan pabrik. Kan kodenya 0000 itu kalau jadi lihat kawannya lah siapa yang menjadi temannya. Tapi Ini kalau sudah terlanjur gimana Gus? Sudah terlanjur ya enggak ada kata terlambat. Apa Kalau yang kita sudah jadi, yang pentinglah jodoh kita. Yang harus kita lakukan ya kita akan perbaikan. Jadi kembali kepada setelan awal tadi untuk mendapatkan anak yang soleh, istri yang soleh. Yang pertama, nafkahi dari rezeki yang halal. Yang kedua, kita bekali dengan ilmu. Nah, kita ajak ngaji, kita ajak dekat dengan ulama, kita bekali ilmu. Itu dia yang akan menjadikan baik. Ketiga ya kita carikan kawan-kawan yang baik. Kita dekatkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan tentu saja doa dari para ulama, orang-orang soleh, dan doa kita kepada Allah. Dan doa ini pun ada waktu yang istimewa. Kita harus cerdas di tengah malam atau di saat waktu sahur itu 3 malam yang terakhir setiap sholat, di saat kita sujud yang terakhir sebelum tahiyat itu doa-doa mustajab. Baik pendengar siang, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri dan juga berusaha untuk menciptakan rumah tangga. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Lam yafut man lam yamut. Belum terlambat orang yang belum mati. Artinya setiap detik, setiap saat Allah memberikan kesempatan. Baik Gus, cukup menarik ya perbincangan kita di pagi hari ini Gus. Namun waktu jualah yang tidak mengizinkan kita untuk terus sampai pagi lagi. Kita sudah berada di menit